Breaking news, Sheini Patinama batal bela timnas Indonesia lawan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Dan informasi yang lainnya, taktik Sinteyong makin sempurna. Usai pemain seharga 34 miliar rupiah itu datang untuk timnas Indonesia. I got a switch in my head. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. Ya, Sheini Patinama batal membela timnas Indonesia melawan Turkmenistan di FIFA Matchday pada September ini. Kabar itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji kepada Okeson. Sheini Patinama batal bergabung dengan timnas Indonesia karena cedera. Itu sesuai dengan kabar yang disampaikan oleh klubnya, yaitu Viking FK, kata Sumarji kepada Okeson. Pesepak bola 25 tahun ini sebenarnya masih turun saat sang klub yaitu Viking FK bermain 1-1 kontra Vålerenga di pekan ke-21 Liga Norwegia 2023 pada Minggu 3 September dini hari waktu Indonesia Barat. Bahkan assist Sheini Patinama sempat membuat pemain belakang Vålerenga mencetak gol bunuh diri. Dengan keluarnya kabar tadi, maka Sheini Patinama otomatis gagal menunjukkan aksinya di FIFA Matchday pada September 2023 nanti. Padahal tenaga Sheini Patinama sangat dibutuhkan sekali oleh timnas Indonesia saat bersua dengan Turkmenistan di FIFA Matchday pada September 2023. Laga timnas Indonesia versus Turkmenistan sendiri digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat nanti 8 September 2023 malam. Maka dengan absennya Sheini Patinama, timnas Indonesia krisis pemain di sektor kiri pertahanan. Sebelumnya, Yance Shayuri mengalami cedera saat PSM Makassar bersua dengan PSS Sleman pada Minggu 3 September 2023. Kemudian Pratama Arhan juga tak bisa membela skuad senior karena harus memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Alhasil di skuad timnas Indonesia senior saat ini tinggal menyisakan Edo Ferbiansa yang bisa mentas di posisi fullback kiri. Beredar kabar juga timnas Indonesia senior akan memanggil 3 pemain timnas Indonesia U23, yakni Alfiandra Dewangga, Zaki Ashraf, dan Doni Tri Pamungkas ke skuad senior. Kondisi ini tentu pukulan telak bagi Sheini Patinama yang sangat menantikan laga-laga berkelas bersama timnas Indonesia. Sejauh ini ia baru mengemas 1 caps bersama timnas Indonesia, tepatnya bermain 45 menit di laga kontra Argentina pada FIFA Matchday pada Juni 2023 lalu. Dan di informasi selanjutnya, jelang FIFA Matchday, Sinteyong mendapatkan angin segar usai pemain seharga 34,71 miliar datang ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Kedatangan pemain senilai 34 miliar lebih itu untuk timnas Indonesia membuat taktik pelatih asal Korea Selatan Sinteyong semakin sempurna. Meski nantinya tidak akan menangani timnas Indonesia secara langsung, Sinteyong akan menginstruksikan taktiknya lewat Choi In-chol. Choi In-chol menggantikan Sinteyong karena agenda FIFA Matchday bebarengan dengan kualifikasi Piala Asia 2023. Asisten pelatih timnas itu bakal memimpin pertandingan FIFA Matchday timnas pada bulan September. Skuad yang dipilih Choi In-chol merupakan hasil racikan Shin. Terlihat jelas materinya juga sudah cukup lengkap. Apalagi terdapat satu nama dengan nilai harga pasar yang begitu tinggi, yaitu Sandy Walsh, pemain KV Mechelen senilai 34,71 miliar, seperti yang dikutip dari Transfer Market. Sandy melengkapi taktik yang akan diusung Choi, apalagi dia bermain di Liga Top Eropa. Kabarnya Sandy juga sudah meluncur ke Indonesia sejak minggu kemarin sesuai dengan unggahan akun Twitternya. Tentu saja timnas Indonesia akan semakin kuat setelah Sandy datang. Selain itu pemain KV Mechelen tersebut dalam kondisi fisik yang benar-benar prima. Ya, sebanyak 5 penyerang ganas timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan dibahas. Dari kelima penyerang yang dimaksud, salah satu di antara adalah striker gacor yang menjadi andalan pelatih Sinteyong. Skuad Garuda Muda akan melawan Taiwan U23 pada 9 September nanti dan bersua dengan Turkmenistan U23 pada 12 September 2023 di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kedua laga tersebut bakal dihelat di Stadion Manahan Solo. Sebanyak 27 pemain yang dipanggil akan melakukan pemusatan latihan atau TC yang dimulai hari ini.
Pada Senin 4 September 2023 di Solo, Jawa Tengah, Timnas Indonesia U23 masih ditargetkan lolos ke Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar tahun depan. Skuad Garuda Muda juga bisa lolos ke Piala Asia U23 kalau finish sebagai juara grup atau lewat jalur 4 runner-up terbaik. Dan untuk membantu Timnas Indonesia U23 lolos, ada 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan dalam menjebol gawang lawan. Lalu siapa sajakah mereka? Ya, yang kelima dulu ada Titan Agung. Titan Agung merupakan salah satu pemain depan yang dipanggil untuk mentas di kualifikasi Piala Asia. Ini menjadi kesempatan bagi striker milik Bayangkara FC itu untuk unjuk ketajamannya dalam mencetak gol. Sebelumnya, dia dilarang bermain di Piala AFF U23 2023 kemarin. Titan Agung berhasil mencetak 1 gol untuk Timnas Indonesia U22 saat menghadapi Kamboja pada laga fase grup SEA Games. Tapi di Liga 1, striker berusia 22 tahun ini baru memainkan 2 laga dan masih belum mencetak gol. Lalu yang keempat adalah Witan Sulaiman. Sejauh ini sudah melakoni 10 laga dan 4 assist untuk Persija Jakarta di Liga 1. Meski belum mencetak gol di musim ini, winger berusia 21 tahun ini menjadi salah satu pemain depan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Witan juga bisa diandalkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda Muda. Pasalnya pemain yang bisa berposisi sebagai penyerang ini punya banyak pengalaman saat membela Timnas Indonesia hingga klub Eropa seperti Lecia Gidang sampai Amerika Serikat Trensin. Yang ketiga adalah Hoki Caraka. Ia adalah penyerang PSS Sleman. Bomber berusia 19 tahun ini juga dipercaya untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Hoki kerap menjadi andalan Sinteyong di Timnas Indonesia U20 proyeksi Piala Dunia U20 2023 meski gagal tampil. Di level klub, wonderkid PSS Sleman ini telah mencatatkan 10 pertandingan dengan 1 gol dan 1 assist di Liga 1. Yang kedua, Rafael Struijk. Ya, Rafael Struijk menjadi salah satu pemain naturalisasi yang mencuri perhatian bersama Timnas Indonesia. Winger milik Edo Den Haag ini tampil mengesankan saat Indonesia melawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday pada Juni lalu. Struijk beberapa kali menunjukkan kemampuannya dalam mencari ruang serta membuat pertahanan lawan keteteran dengan kecepatannya. Kini winger berusia 20 tahun tersebut bakal tampil membela Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Lalu yang pertama adalah penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta yang telah mencetak 4 gol dari 7 laga di Liga 1. Striker berusia 20 tahun tersebut bisa dibilang penyerang lokal terbaik yang memiliki ketajaman dan haus dalam mencetak gol. Striker Persis Solo ini selalu menjadi andalan Garuda Muda di Piala AFF dengan mencetak 2 gol, dan sebelumnya striker asal Daik ini menjadi top skor SEA Games 2023 dengan 5 gol sekaligus membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali emas. Kehadiran Sananta di lini depan tentu diharapkan dapat menjadi sumber gol Timnas Indonesia U23. Apalagi ya punya semua atribut yang dibutuhkan seorang striker.